Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 1 Kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Indra Setiawan, Danang Triantoro, Eka Prasetya Ramadhani, Fariza Iqbal Saputra, Fendi Ardian Dwi Putra, Gabriel Marcelino Mende, Galih Triatmaja, Gesang Romi Bima Sipta, dan Iwayan Dani Budiana. Kali ini tema kami adalah Smart ASN dan Manajemen ASN. Smart ASN adalah platform yang menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan pada ASN, termasuk aktivitas belajar, mencari mentor, coaching, perencanaan kinerja hingga evaluasi, berkolaborasi, memberikan dan menerima umpan balik, serta pengembangan talenta dan aspirasi karir. Adapun 8 nilai ASN Smart tersebut ialah yang pertama ialah nilai integritas, nilai yang kedua ialah nilai nasionalisme, nilai yang ketiga ialah nilai profesionalisme, dan nilai yang keempat ialah nilai wawasan global, nilai yang kelima ialah nilai IT dan bahasa asing, nilai yang keenam adalah nilai hospitality, nilai yang ketujuh ialah nilai networking, dan nilai yang kedelapan ialah nilai entrepreneurship. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN terdiri dari 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Pemanfaatan budaya kerja dan citra institusi, 4. Pengelolaan kinerja, 5. Pengembangan talenta dan karir, 6. Pengembangan kompetensi, 7. Pemberian penghargaan dan pengakuan, terakhir 8. Pemberhentian. Tugas dan fungsi ASN dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Tugasnya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pelayanan publik. Tugasnya memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas. Perekat pemersatu bangsa. Tugasnya mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus atau profesi. Sudut pandangnya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. PP 42 tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 7. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai negeri sipil yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. PP 24 2024 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 8. Etika dalam bernegara. 1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara. 3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. 5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 6. Tanggapan terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah. 7. Menggunakan atau memanfaatkan sumber daya negara secara efisien dan efektif. 8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Penjelasan kode etik pasal 9. Yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Ketiga, melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Keempat, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. Yang keenam, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketujuh, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Yang kedelapan, mengembangkan
pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Yang terakhir, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Jadi pasal 10 etika dalam bermasyarakat, yang pertama mewujudkan pola hidup sederhana. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. Yang ketiga, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif. Yang keempat, tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. Yang kelima, berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Lebih tepatnya pada pasal 11 mengenai etika terhadap diri sendiri. Yang pertama, jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. Yang kedua, bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Yang keempat, berinisiatif meningkatkan kualitas, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, memiliki daya juang yang tinggi. Yang keenam, memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketujuh, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Yang kedelapan, berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kami dari kelompok 4 mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.